Jose Mourinho beberkan biang kerok petualangan Cristiano Ronaldo di MU. Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United pada musim panas 2021 setelah melalang buana mencicipi Liga Spanyol dan Liga Italia. Awalnya, kepulangan Ronaldo begitu fenomenal dan disambut hangat oleh penggemar tim berjuluk Setan Merah itu. Sebelum kembali, Ronaldo pernah menjadi pemain pujaan di MU pada periode 2003 hingga 2009. Ternyata petualangan Ronaldo bersama Setan Merah pada periode kedua tersebut tidak berjalan mulus. Meskipun mampu menunjukkan ketangkasan di depan gawang pasca musim pertama, secara bertahap ia merasa frustasi dengan gaya manajemen Ralf Rangnick dan penggantinya Erik ten Hag. Hubungan Ronaldo dan ex-pelatih Ajax semakin memanas setelah memberikan pernyataan yang menyerang ten Hag dan klub di sebuah wawancara dengan Piers Morgan sehingga kontraknya diputus pada akhir 2022. Saya tidak menghormatinya ten Hag karena ia tidak menghormati saya. Jika Anda tidak menghormati saya tidak akan pernah menghormati Anda. Bukan hanya manajer, tetapi juga 2 atau 3 orang lain. Saya merasa dikhianati. Beberapa orang tidak menginginkan saya bahkan sejak musim lalu. Ungkap Cristiano Ronaldo dalam sebuah wawancara di TV. Juventus tertarik boyong pemain bermasalah MU. Klub asal Italia Juventus dikabarkan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan Jadon Sancho setelah MU memutuskan untuk melepasnya. Juve disebut bersedia mengeluarkan 40 juta euro atau sekitar 677 miliar rupiah demi mendapatkan tanda tangan pemain sayap itu. Sancho dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford karena minimnya kesempatan bermain di musim ini. Sancho juga bermasalah dengan manajer MU Erik ten Hag. Juventus sempat membidik Sancho pada Januari lalu tapi gagal terwujud. Pemuda Inggris itu kini dipinjamkan MU ke Borussia Dortmund selama 6 bulan sejak Januari lalu. Setelah berselisih dengan manajer ten Hag, Sancho tidak lagi melihat peluang untuk kembali ke tim utama. Kemungkinan besar United tidak akan menerima kembali Sancho kecuali jika ia meminta maaf secara terbuka. Ada spekulasi bahwa Sancho masih memiliki masa depan di MU, namun hal itu bisa tergantung apakah klub mempertahankan ten Hag. Jika klub memutuskan untuk berpisah dengan manajer Belanda itu, Sancho mungkin memiliki kesempatan untuk memperbaiki karirnya di Old Trafford. Tapi jika ten Hag tetap di klub, Sancho mungkin akan mencari masa depannya di tempat lain. Sancho dibutuhkan Juventus karena lini serang mereka kurang gacor musim ini. Timothy Weah yang direkrut musim panas 2023 gagal menunjukkan performa terbaiknya. Putra George Weah itu terancam cuma semusim saja di Juventus. Sancho bisa menjadi pengganti yang tepat untuknya. Gelandang Everton ini jadi pengganti Casemiro di MU. Satu lagi rumor beredar terkait kandidat pengganti Casemiro di Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan akan menyeriusi transfer Amadou Onana dari Everton. Beberapa bulan terakhir, Casemiro ramai diberitakan akan pergi dari Manchester United. Sang gelandang dikabarkan mendapatkan tawaran menggiurkan dari beberapa klub di Arab Saudi. MU sendiri menilai kepergian Casemiro akan meninggalkan lubang besar di lini tengah mereka. Sehingga beberapa pekan terakhir, United santer berburu gelandang bertahan baru. Menurut laporan tersebut, MU mantap untuk menggunakan jasa Onana di musim depan. Sang gelandang sudah memasuki musim ketiganya di Inggris. Semenjak membela Everton, ia menunjukkan performa yang konsisten dari pekan ke pekan. Dengan usianya yang masih 22 tahun, Onana dianggap bisa memiliki karir yang panjang di MU. Itulah mengapa Setan Merah berminat untuk merekrutnya. LT Bayindir fix tinggalkan MU di musim panas 2024. Karir LT Bayindir di MU nampaknya hanya akan seumur jagung. Sang kiper dilaporkan akan cabut dari MU di musim panas nanti. MU memutuskan merekrut Bayindir di musim panas tahun lalu. Ia direkrut dari Fenerbahce untuk menjadi pesaing Andre Onana di bawah mistar gawang MU. Namun beredar kabar bahwa Bayindir tidak bahagia di MU. Ini disebabkan Erik ten Hag sangat minim memberikannya kesempatan bermain bersama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, dia sudah menerima pinangan Galatasaray agar ia kembali ke Turki di musim panas nanti. Ia menilai di MU karirnya akan tersendat, pasalnya ia hanya akan jadi cadangan mati di sana.
Di sisi lain, Galatasaray menawarkan posisi kiper utama kepadanya karena ia diproyeksikan jadi penerus Fernando Muslera. Jadi ia memutuskan kembali ke Turki adalah opsi terbaik untuk karirnya. Sir Jim Ratcliffe bakal rombak MU habis-habisan, 11 pemain siap-siap disingkirkan. Co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe akan melakukan cuci gudang pada musim panas 2024. Ia dikabarkan akan menyingkirkan 11 pemain dari skuad Setan Merah. Rencana tersebut sejalan dengan misi Ratcliffe untuk membawa MU kembali berjaya di sepak bola Inggris maupun Eropa. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Setan Merah sedang berada dalam perburuan posisi 4 besar Liga Inggris musim ini. Meskipun begitu, posisi pelatih asal Belanda tersebut belum aman di klub. Melansir Sport Bible, Kamis 22 Februari 2024, Ratcliffe bisa saja mendebak 11 pemain keluar dari Old Trafford musim panas ini karena ingin membangun skuad yang mampu bersaing dengan perburuan gelar juara. Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak Sir Alex Ferguson pensiun dari posisi manajer, MU paceklik gelar Liga Inggris maupun Liga Champions. Nama-nama yang dikabarkan akan masuk daftar jual MU pada musim panas 2024 di antaranya Christian Eriksen, Rafael Varane, Casemiro, Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, dan Victor Lindelof. Nama-nama lainnya disebutkan dalam laporan tersebut adalah Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellistri, dan Brandon Williams yang saat ini semua dipinjamkan ke klub lain. Rasmus Hojlund disebut Fabregas cerdas seperti Van Nistelrooy. Striker MU Rasmus Hojlund disebut sangat cerdas oleh Fabregas. Bahkan Hojlund disamakan dengan ex-bomber tajam MU Ruud van Nistelrooy. Hojlund, pemain berkebangsaan Denmark, membutuhkan waktu beradaptasi untuk mencapai performa terbaik bersama MU. Paceklik gol selama 14 pertandingan beruntun di Liga Inggris 2023-2024 sempat mendera Hojlund. Namun, sejak membuka rekening golnya di Liga Inggris dalam laga kontra Aston Villa pada 27 Desember 2024, Hojlund seperti tak terbendung. Ia selalu mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Dalam 6 laga terkini, striker yang dibeli MU dari Atalanta pada musim panas 2023 itu mampu mempersembahkan 7 gol. Ex-pemain Arsenal dan Chelsea, Fabregas pun merasa terkesan dengan performa terkini Hojlund. Fabregas sampai berani menyamakan Hojlund dengan ex-bomber tajam MU, Ruud van Nistelrooy, yang mengemas 120 gol dalam 219 penampilan bareng Setan Merah. Menurut Fabregas, keberadaan Garnacho menunjang kinerja Hojlund sebagai striker. Fabregas juga antusias melihat trio pemain muda MU yang tampil cemerlang, yakni Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, dan Kobbie Mainoo. Rumor transfer, MU jual murah Antony. Rumor transfer dari Manchester United, Setan Merah kabarnya siap jual murah penyerang sayapnya Antony. Diberitakan Tribuna sudah tersiar rumor transfer penjualan Antony yang dirangkum dari media-media Brazil. Antony memang begitu di musim ini. Pemain 23 tahun itu baru bikin 1 gol dari 25 penampilan di seluruh kompetisi. Assist-nya juga baru 1. Manchester United membeli Antony dari Ajax pada musim panas 2022 dengan harga 95 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Gosipnya MU bakal jual murah Antony di musim panas 2024 nanti dengan setengah harganya tersebut. MU kabarnya akan menjual Antony mulai harga 50 juta euro atau setara 844 miliar rupiah. Itu artinya Setan Merah tentu akan merugi. Di musim debutnya bersama MU, Antony sempat tampil cukup oke dengan mengemas 8 gol dan 3 assist dari 44 pertandingan. Antony sebenarnya beberapa kali masih jadi pilihan utama manajer Erik ten Hag. Namun performanya yang terus menurun membuatnya harus relakan posisi starter ke tangannya Alejandro Garnacho. Inilah hasil pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris antara Manchester United versus Fulham. Kick-off Sabtu 24 Februari 2024 di Stadion Old Trafford pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Manchester United mampu mempermalukan Fulham dengan skor 2-1. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.